Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarsi SHI, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, mengajar di Sekolah SMA Negeri 2 Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sekaligus saya mahasiswa PPG Daljab Kemenak BAD 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hari ini, Senin, tanggal 5 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 dengan materi Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pendidikan agama Islam bersama Ibu, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelasnya boleh memimpin. Raja, ya. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Sehat ya. Siap berarti untuk belajar nanti ya? Siap? Siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ade Ahmad Ramadhani, Andima Sri Fitriani, Gibran. Ada yang belum terpanggil? Baik, sebelum memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Yuk, untuk anak-anak Ibu, mohon berdiri. Andima boleh dibantu untuk sebagai dirjen. Indonesia tanah airku, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi yang pertama ya, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian Al-Kulliyatu Al-Khamsah.
Ya, kemudian yang kedua, ini diharapkan peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan prinsip pokok dasar Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Ya, kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis penerapan prinsip-prinsip tersebut atau Al-Kulliyatu Al-Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu ada 3 ya pembahasan hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Namun sebelum pembelajaran dimulai, ya masih ingat tidak ya pembelajaran minggu sebelumnya? Kita kemarin belajar apa itu? Iya, akhlak ya, menghindari akhlak mazmumah ya dan membiasakan akhlak mudah ya. Kita amati dulu gambarnya ya. Ini. Ini gambar, ada gambar, silakan. Kalian amati dulu. Apa sih gambar ini? Boleh silakan. Sudah tergambar? Siapa yang bisa jawab? Gambar apa tersebut? Boleh. Ya, silakan. Nafis. Pertama ada orang yang suka membunuh. Ya, boleh. Membunuh. Yang ketiga ada suka minuman keras. Boleh, iya. Yang keempat mencuri dan yang kelima berzina. Boleh. Ya, itu gambar tentang orang yang suka menggibah ya. Terlihat dari lidahnya kan? Iya, ya. Kemudian ada tengkorak. Biasanya kalau tengkorak itu gambar apa? Berkaitan dengan narkoba. Kemudian ada gambar botol. Minum-minuman keras. Biasanya anak-anak muda ini paham ini ya. Kemudian ada gambar apel dengan pisaunya. Pembunuhan, boleh. Kemudian ada gambar uang tuh dengan tangannya. Apa itu? Mencuri ya. Sekarang ada gambar yang kedua. Silakan kalian amati kembali nih ya. Baru nanti terpikir apa sih materi sekarang. Ya. Nanti baru bisa dijelaskan. Nah, silakan. Tidak jauh-jauh dari gambar sebelumnya. Ya. Sudah tergambar? Sudah. Siapa yang bisa menjelaskan? Boleh, Bastian, silakan. Yang pertama gambar orang minum minuman keras. Ya. Karena nampak botolnya ya? Iya, Masya Allah. Ya, terus? Mendekati pergaulan bebas. Iya, karena berduaan ya. Iya. Jadi Cina itu ya pergaulan bebas ya. Oke, pintar. Yang ketiga mengambil harta orang lain. Ya. Yang keempat, Merampok. perilaku korupsi menyebabkan rakyat sengsara. Iya, boleh. Kita beri aplaus dulu dengan temannya. Luar biasa ya, hari ini semangat belajarnya ya. Dengan melihat gambar sudah tergambar. Sudah tergambar nggak itu? Sudah. Belajar tentang Al-Kulliyatu Al-Khamsah ya. Sekarang Ibu tanya, apa itu Al-Kulliyatu Al-Khamsah? 5 prinsip dasar yang dijaga oleh syariat Islam. Ya, 5 prinsip dasar yang dijaga oleh syariat Islam. Membiasakan ya perilaku yang baik, menjauhi yang buruk tadi. Sama akhirnya berkaitan dengan akhlak mazmumah, dengan akhlak mahmudah, yaitu dari prinsip dasar tadi kita menghindari yang namanya narkoba, pergaulan bebas, mencuri dan lain sebagainya ya. Ini jadi apa itu?
Al-Qulatul Al-Khamsah adalah merupakan 5 prinsip dasar yang dijaga oleh syariat yang tujuannya untuk menjamin kemaslahatan umat ya. 5 prinsip dasar itu apa-apa saja? Nah, ini dia ya. Yang pertama ada hifzu al-ad-din. Ad-din itu adalah agama, menjaga agama. Kemudian yang kedua, apa lagi? Hafiz an-nafis ya, yaitu menjaga jiwa. Bagaimana kita menjaga jiwa ya? Kemudian ada hafiz al-aqil. Apa itu? Menjaga akal. Ya, kemudian ada hafiz an-nasil. Menjaga keturunan. Nah, ini ya. Kemudian yang kelima ada hafiz al-mal ya, yaitu menjaga harta mal. Jadi itu yang perlu kalian ingat ya. Din, agama. Kemudian fis adalah menjaga jiwa, akil, akal ya. Kemudian nas ya, itu keturunan, kemudian mal itu harta. Apa-apa saja. Nih baru kita bahas ya. Hafiz al-din itu menjaga agama. Apa-apa saja yang harus kita jaga? Masalah ibadah, ada sholat, ada puasa. Ya kan, yang masuk dalam kategori rukun Islam semuanya ya. Karena ini nanti dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah ini. Jadi tujuan kita hidup ini beribadah. Semata-mata beribadah ya, ini dia. Kemudian yang kedua, apa lagi ya, Hafiz? Menjaga jiwa. Apa yang harus kita jaga dengan jiwa kita ini? Ya, kisos ya, itu kan jiwa ya, tidak boleh membunuh ya, karena kita harus menjaga jiwa ya, menjamin masalah keadilan ya, di negara kita ya, memakai negara hukum. Jadi yang membunuh itu harus dengan undang-undang yang berlaku. Tapi kalau negara Islam dia memakai hukum syariah. Jadi kalau kisos membunuh ya dia dibunuh ya kan. Kemudian kalau dia mencuri ya dia potong tangan ya, jadi seperti itu ya. Kemudian ada hafiz al-aqil, yaitu menjaga akal. Bagaimana cara kita menjaga akal? Menghindari perbuatan minum-minuman keras. Kalau kebanyakan minum-minuman keras, dia akan mengakibatkan akal sehatnya tidak ya, nggak berlaku nanti ya. Ini ya. Kemudian ya, di sini ada nasil ya, menjaga keturunan. Bagaimana cara menjaga keturunan? Nah, kita melakukannya dengan cara ya, melakukan pernikahan yang sah. Ini jangan sampai, makanya tadi gambar yang sebelumnya itu ada gambar pergaulan bebas, ada 2 orang muda-mudi. Ini kita tujuannya menjaga keturunan ya. Nih, supaya tidak banyak yang terlahir anak-anak di luar pernikahan ya. Kemudian yang terakhir ini hafizun al-mal ya, menjaga harta ya. Ini larangan kita mencuri ya, larangan kita merampok ya kan. Maka kita harta yang kita dapatkan yang melalui dengan halal, maka kita berikan juga, kita lakukan dengan yang halal juga. Contohnya dengan sedekah, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita ya. Nah, itu materi hari ini. Supaya lebih mendalam lagi pembelajarannya, boleh kita berdiskusi ya. Silakan membentuk kelompoknya yang sudah kita tetapkan minggu kemarin. Silakan ya.
untuk menguatkan materi yang sudah kita pelajari. Jadi kalau bekerja lebih paham lagi ya, kita berdiskusi. Nah, di sini Ibu ada tugas nih. Ya. Ada LKPD. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, nah, sesuai dengan ini sudah Ibu kelompok-kelompokkan ya, materinya apa-apa saja, yang kelompok ini ya. Ini silakan kita sedikit penyegaran, biar lebih semangat lagi kita dalam belajarnya ya. Boleh, yuk kita berdiri yuk, silakan berdiri biar segar sebelum kita presentasi ya. Luar biasa. Kita buat ini ya, game sedikit ya. Tapi nyanyinya dengan lagu Potong Bebek Angsa. Bisa kira-kira? Bisa ya? Nanti ada ya gamenya. Kita nyanyikan dulu ini Potong Bebek Angsa. Ayo kita nyanyi yuk. Potong bebek angsa masa dikuali, Nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan. Bisa semuanya? Bisa, tapi kita ganti dengan kata-katanya. Ya, bisa kan nyanyinya tadi? Bisa? Bisa. Perlu diulang? Tidak? Tidak, boleh. Bagaimana sana? Wik. Boleh ya? Sini? Wik. Kan ada 5 suku kata ya kan? A, I, U, E, O kan? Nah, wik, wuk. Apa nih? Wak. Wik, wak, wuk. Nah, dengan nada sama dengan potong bebek angsa tadi. Potong bebek angsa masa dikuali. Jadi kalau Ibu bilang wik, apa ini? Ayo, harus diingat. Cluenya apa? Apa cluenya di sini? Wek. Sini. Wuk. Wak. Harus ingat itu ya. Tapi dengan lagu Potong Bebek Angsa ya. Jadi sesuai dengan tangan Ibu ya. Nadanya dengan itu ya. Potong bebek angsa masa dikuali ya. Jadi wik. Bisa? Kita coba ya dulu ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah luar biasa. Silakan duduk kembali. Oke, silakan kita presentasikan lagi ya hasil dari diskusi. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, nanti kita berurutan. Jadi biar adil. Oke, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian al-kuliyatul amansa. Sebelumnya saya dimariskan sebagai moderator. Saya juga mengatakan saya seterusnya sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Adima dan yang pertama adalah pengertian al-kuliyatul amansa. Al-kuliyatul amansa adalah 5 prinsip pokok dalam hukum Islam yang menjadi fondasi utama dalam menetapkan aturan syariat. Prinsip-prinsip ini merupakan bentuk perlindungan Islam terhadap hal-hal yang mendasar yang dibutuhkan manusia untuk hidup secara seimbang dan bermanfaat.
tujuan dan agensinya dalam hidup manusia. Syariat Islam menyatakan al-kuliyatul al-khamsah karena 5 hal tersebut menyangkut kebutuhan manusia yang bersifat universal. Dari tujuan utama dalam penerapannya: pertama, menjamin hak dasar manusia. Kedua, mewujudkan sarana masyarakat yang adil dan harmonis. Juga berusaha dan melindungi manusia dari bahaya dunia dan akhirat. 4, memberikan batas yang jelas antara yang boleh dan yang tidak demi kebaikan bersama. Dengan demikian, al-kuliyatul al-khamsah bukan sekedar teori hukum, melainkan perwujudan kasih sayang dan keadilan Islam untuk menjaga harkat dan martabat seluruh umat manusia. Baiklah, itu hasil presentasi kami. Ada yang bertanya? Kita dari beberapa apa jadinya kalau presiden jadi korban dalam manusia. Baik, terima kasih. Pertanyaannya. Berikan lagi. Baik, bilang saya akan apa jadinya tanpa prinsip ini kehidupan manusia bisa kacau. Misalnya kalau tidak ada perlindungan terhadap harta, maka pencurian merajalela. Kalau akal tidak dijaga, orang bebas mau-maukan, maka yang terjadi adalah kerusakan moral, kekacauan sosial, dan hilangnya keadilan. Dharma. Tiga yang bertanya, apa arti kata al-khamsah dan al-kuliyatul? Baiklah, Dharma berbicara al-kuliyatul artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti 5. Jadi kalau digabungkan menjadi 5 prinsip dasar. Selanjutnya ada yang Saya Zikri dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah 5 prinsip ini bersifat tetap atau bisa berubah sesuai zaman? Berlanjutnya saya membuat yang al-kuliyatul itu artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti prinsipnya tetap karena bersumber dari syariat, tapi cara menjaganya bisa disesuaikan dengan zaman. Contohnya menjaga akal di zaman sekarang bisa berarti menjadi konten destruktif atau penyebaran kebodohan digital. Gimana? Oke. Baiklah, itu hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Ya, jadi ini materi kita ya, al-kuliyatul al-khamsah ya, 5 prinsip dasar ya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nih kita hindari nih yang namanya ya narkobanya, pergaulan bebas ya, salah satunya zinanya juga. Nah, ini bagaimana kita menjaga agama kita ya, kita biasakan dengan ibadah sholat 5 waktu, puasanya jangan ada yang bolong-bolong, bahkan kalau diusahakan juga harus kita mungkin puasa Senin Kamis ya, jadi jangan wajibnya aja, sunahnya pun boleh ya. Kemudian akal kita harus dijaga, tuntutan kita untuk menuntut ilmu ya kan. Ini tujuan dari bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, al-kuliyatul al-khamsah.
Ya, kemudian jaga jiwa kita supaya tidak mudah emosi, tidak mudah terpengaruh dari hal-hal yang buruk. Ya, kemudian menjaga keturunan dengan cara kita, kalau kita sudah mampu secara baik fisik, mental, ya kan, nah kita boleh melaksanakan pernikahan, nggak apa-apa. Ya, kalau sudah mampu kenapa harus berzina? Nikah. Nah, ya, jadi keturunan kita terjaga dengan pernikahan, tidak terlahir anak-anak di luar pernikahan, ya. Kemudian harta begitu juga, ya, kalau kita hasilnya hasil yang baik, maka kita keluarkan dengan hal-hal yang baik juga. Contohnya ya kita keluarkan dengan cara membantu orang lain, ya, terutama untuk bersedekah, nah, ya, berinfak. Nah, ini paling penting. Ya, ini sudah hasilnya buruk, ya, kita pergunakan dalam hal yang buruk juga, ya. Tuh. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Kira-kira siap menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Siap, ya, insya Allah, ya. Itu dari sekian yang sudah kita presentasikan, ya, kemudian penguatan dari Ibu juga. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan materi hari ini? Apa kira-kira kesimpulannya? Ada yang bisa menyimpulkan? Boleh, Andima, silakan. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dari materi yang berjalan selama pembelajaran, saya memahami bahwa prinsip ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya Al-Quliyatul Al-Khamsah, tatanan masyarakat akan adil, harmonis, dan bahagia. Ya. Itu saja, Bu. Oh, terima kasih, Andima. Ya, jadi kesimpulannya yaitu 5 prinsip dasar yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ya kehidupan kita itu akan terjaga aman, bahagia, dan tenang, ya. Ini yang paling penting, ya, dan nanti, ya, semua sikap dan perilaku kita terjaga kalau kita betul-betul menerapkan 5 prinsip dasar. Oke, sekarang kira-kira dari hasil pembelajaran kita ini, apakah menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, ya, sangat senang, ya. Tidak ada yang terbebani. Tidak ada yang merasa tertekan. Tidak. Senang dengan materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini. Alhamdulillah, ya. Ya, berarti perasaan hari ini sudah sangat menyenangkan, ya. Nah, ya. Oke, berarti Ibu rasa sudah paham semua, dan Ibu rasa pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, ya. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita sambung di pembelajaran minggu depan, ya. Kita sudahi pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan, bahagia, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sebelum ditutup silakan siapkan dulu, boleh berdoa sebelum kita istirahat. Sebelum istirahat, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.